Nanti habis dari sini kira beres kita obat. Iya itu. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Baik Ibu, semua berdiri. Mari kita sama-sama mendengarkan doa kita. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang terima kasih Tuhan karena Kau telah membimbing kami dari rumah kami masing-masing hingga kami tiba di tempat menjumpai. Bapa, sementara kami akan mulai belajar kami pada pagi ini, kiranya Allah memberkati kami agar apa yang kami belajarkan pada pagi ini semua bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan kita. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin ya Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu bersihkan Pak. Saya Ibu. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu akan tanya kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Ibu. Ance ingat terus Ibu. Kamu sama lagi Ance. Materi minggu lalu tentang apa Ance? Tentang teks berita Ibu. Ya baik. Ibu permisi. Baik, Ance tahu tentang materi minggu lalu teks berita. Nah, Ibu, menurut saya itu minggu lalu itu menjelaskan teks berita itu teks yang menceritakan tentang suatu kejadian, contohnya seperti kecelakaan, terus tawuran para remaja dan lain sebagainya. Kalau Ratna sama ini sama kayak Jelly, Ibu tidak bisa masuk pendapat dia sama dengan saya. Dia tidak tahu. Ratna harus beda pendapat. Iya Ibu. Ada cerita yang ada macam-macam. Iya Ibu. Maksudnya pengertian teks berita Ibu? Tidak. Bukan kita juga teks berita. Teks berita itu yang mengetahui memberikan informasi Ibu. Terus ini itu saya tidak tahu. Kalau Jelly ini lupa terus. Ini tanya Laura. Ya Ibu, bagaimana? Kenapa fokus di HP Kakak? Maaf Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Baik Ibu. Sudah
jelaskan itu. Saya akan jelaskan teks prosedur. Ya contoh. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya Ibu. Jadi teks prosedur itu seperti mungkin adik-adik di rumah atau di kos pernah melakukan sesuatu atau Banyak Ibu melakukan sesuatu. memasak, praktek memasak atau buat mie. Ulang-ulang Ibu. Ibu setiap hari saya Ibu masak mie. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Dan adik-adik harus tahu teks prosedur itu sendiri adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah secara lengkap, jelas dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Yang berikut ini tujuan dari teks prosedur. Baik Ibu. Ibu, izin keluar sebentar. Ya. Ibu ini keluar terus. Ini tadi kenapa? Ada sakit? Baik adik-adik, jadi tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan sesuatu. Jadi teks prosedur itu sendiri. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu tujuan dari teks prosedur. Jadi teks prosedur itu sendiri adalah memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk agar mendapatkan hasil yang maksimal. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Ibu, sebelum mengerti yang itu pengertian Dari teks prosedur ya baik, jadi Ibu akan mengulangi. Teks prosedur itu sendiri adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. berarti teks prosedur itu teks yang diberikan untuk teks semacam petunjuk. Ya, petunjuk untuk melakukan sesuatu, contohnya kayak misalnya di kos melakukan sesuatu tadi, cara membuat nasi goreng atau membuat telur. Ya Ibu, sudah. Baik, yang berikut kita akan masuk dalam struktur dalam teks prosedur. Baik adik-adik, berikut kita akan masuk dalam struktur teks prosedur. Jadi teks prosedur itu sendiri terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam menyusun teks prosedur. Hal ini menginformasikan hasil akhir yang akan dicari. Yang kedua itu material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Yang ketiga itu langkah-langkah. Bagian ini
menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Yang keempat itu penugasan ulang. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari teks prosedur yang telah dilakukan. Baik, adik-adik, berikut kita akan lanjut tentang ciri-ciri dalam teks prosedur. Jadi, ciri-ciri teks prosedur di sini ada 7 bagian. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Misalnya, ciri-ciri dalam teks prosedur itu ada 7. Yang pertama, yang kedua itu Ibu, tugas besar ibu. Kami tidak bisa baca. Oh, begitu. bisa baca pesan deh. Tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur itu ada 5 dan ibu sudah tulis di papan. Ibu minta salah satu untuk baca. Ya, jadi ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua terdapat panduan yang dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Ya, terima kasih Adik Celi. Nah, mungkin adik-adik bisa berikan contoh dari kelima ciri-ciri tersebut. Saya ibu. Ya, dari Saya Ancet. memberikan contoh ciri-ciri teks prosedur yang pertama ibu. Ya. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Contohnya saya menyuruh
kasih adik-adik. Yang kedua mungkin ada yang tahu bisa berikan contoh. Saya tidak bisa baca ini. Ya, baik. Kalau adik-adik tidak tahu biar ibu jelaskan. Iya ibu, Dari kelima ciri-ciri tersebut. Jadi yang pertama menggunakan kalimat perintah itu ibu ambil contoh di sini. Rebus mie dengan air yang telah mendidih. Yang kedua itu terdapat panduan yang dilakukan itu misalnya setelah sudah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie tersebut. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja aktif. Misalnya ketiga itu menggunakan kata kerja aktif. Misalnya setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Yang keempat itu menggunakan masuk dalam jenis-jenis teks prosedur. Adik-adik mungkin ada yang tahu jenis-jenis teks prosedur itu ada apa saja? Tidak tahu ibu. Ibu belum tahu, pernah benar dan belum tahu kan ibu belum jelas. Baik, ibu akan jelaskan jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Contohnya memasak mie. Baik, dari teks prosedur sederhana itu masuk dalam jenis-jenis teks prosedur. Adik-adik mungkin ada yang tahu jenis-jenis teks prosedur itu ada apa saja? Tidak tahu ibu. Ibu belum tahu, pernah benar dan belum tahu kan ibu belum jelas. Baik, ibu akan jelaskan jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Contohnya memasak mie. Baik, dari teks prosedur sederhana itu teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga itu teks prosedur protokol. Ibu teks prosedur protokol. Baik, saya menjelaskan teks prosedur protokol itu sendiri merupakan teks yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap bisa sama. Iya. Sama. Berarti kayak masak mie. Ibu saya bisa jelaskan. Baik, menurut saya dari yang dijelasin ibu tadi, contohnya kita cara memasak mie
Di situ mungkin sudah terdapat langkah-langkah yang jelas, tetapi kita tidak mengikuti langkah-langkah itu, tapi kita tidak mulai dari pertama, hanya saja kita bisa mulai dari langkah-langkah yang kedua, ketiga, baru ke yang pertama, tetapi tujuannya sama untuk memasak mie. Yang berikut yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, dari kaidah kebahasaan teks prosedur itu baca saja kami sudah tulis di papan. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu yang pertama itu kalimat. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Contohnya yang tadi Ibu sudah kasih contoh di papan itu kata perintah itu rebus mie dengan air yang telah mendidih. Ya. Yang kedua itu kalimat imperatif. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Contohnya itu kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Contohnya, selamat menikmati mie rebus yang kesukaan Anda. Yang berikut itu kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pernyataan. Apakah dengan contoh, apakah mie itu sudah bisa dimakan? Sudah. Terus apa lesonnya? Dari penjelasan Ibu, pengertian teks prosedur, tujuan dari teks prosedur, ciri-ciri dari teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur itu apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Iya, Ibu. Dan tugasnya Ibu bagi dalam 2 kelompok. Iya. Kelompok pertama itu Jeli dengan Nita, kelompok kedua itu Desna dengan Ance. Oke. Tugasnya nanti Ibu kirim lewat file ya. Baik, Ibu. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat pagi.